Siapa sangka, seorang petani bawang biasa, lelaki sederhana yang hidup dari tanah dan keringat, tiba-tiba menjadi pusat perhatian seorang janda kota kaya, wanita cantik yang hidupnya serba mewah dan elegan. Pertemuan mereka terjadi bukan karena harta, bukan karena rupa, melainkan karena satu hal kecil yang tak pernah terpikir: kebaikan hati. Tetap bersama saya sampai akhir, karena setiap detik kisah ini akan membuka mata kita bahwa cinta bisa datang dari arah yang tak pernah diduga. Dan sebelum lanjut, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe, agar channel ini terus berkembang dan bisa membagikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Pagi itu udara di dataran tinggi Batu terasa dingin, namun sinar matahari mulai menghangatkan hamparan ladang bawang yang tumbuh rapi bak permadani hijau keperakan. Rian, pemuda 27 tahun yang bekerja sebagai petani bawang sejak remaja, menunduk fokus pada pekerjaannya. Tangan kasarnya lincah mencabut gulma di antara rumpun bawang, matanya jernih namun terlihat lelah oleh rutinitas yang tak pernah berhenti. Rian bukan orang kota. Hidupnya sederhana, tanah warisan orang tuanya menjadi satu-satunya sumber penghasilan. Namun ia selalu bersyukur, walau hidupnya tak pernah jauh dari tanah, cangkul, dan bau pupuk yang melekat di bajunya. Hingga hari itu, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Di jalan kecil berbatu yang mengarah ke ladangnya, melintas sebuah mobil putih mewah. Tak biasanya ada mobil seperti itu masuk sampai sejauh sini. Rian menghentikan pekerjaannya, mengernyit saat melihat mobil itu tersendat seperti kehilangan kontrol. Sekejap kemudian, roda depannya terperosok ke gundukan tanah lembek bekas hujan malam. Pintu mobil terbuka perlahan. Keluar seorang wanita berusia sekitar 30 tahun, berpenampilan anggun namun wajahnya panik. Rambut hitamnya tergerai rapi, parfum lembutnya bahkan tercium ketika angin meniupkan aromanya ke arah Rian. Wanita itu tampak sekali bukan orang desa. Dari cara ia berdiri saja terlihat bahwa ia berasal dari kehidupan yang jauh berbeda dari tanah ladang tempat Rian berpijak. "Maaf, mobil saya terjebak. Saya tidak tahu jalannya licin begini," katanya dengan suara halus namun sedikit gemetar. Rian hanya bisa mengangguk. Bukan karena grogi, tapi karena ia tak percaya wanita secantik itu bisa tersesat sejauh ini. "Kalau ibu tidak keberatan, saya bantu dorong mobilnya," jawab Rian sopan. Wanita itu tersenyum, senyum yang cukup membuat dada Rian terasa hangat entah kenapa. "Terima kasih ya. Maaf merepotkan." Rian berjalan menuju belakang mobil, menancapkan kaki kuat-kuat di tanah berlumpur, dan mulai mendorong sekuat tenaga. Beberapa kali ia mencoba, sampai keringat mengalir di pelipisnya. Akhirnya mobil itu berhasil keluar dari jebakan lumpur. Wanita itu nampak sangat lega. "Mas, terima kasih banyak. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana." Rian hanya membersihkan lengannya yang penuh lumpur. "Tidak apa-apa. Di daerah sini memang banyak jalur licin, apalagi setelah hujan." Wanita itu mengangguk lalu berkata, "Nama saya Aruna." Nama yang indah, cocok dengan penampilannya. Tidak hanya cantik, tapi juga memancarkan wibawa seorang wanita kota yang terbiasa hidup mapan. Dari gelang jam di tangannya saja, Rian bisa menebak harganya setara 3 bulan hasil panen bawang miliknya. "Rian," sahutnya singkat. Aruna memandang sekitar, lalu memandang Rian lagi. "Boleh saya tanya sesuatu? Memangnya, kalau mau ke air terjun yang terkenal itu, saya lewat mana?" Rian hampir tertawa kecil. "Air terjun itu jauh, Bu. Dan jalurnya tidak cocok untuk mobil seperti ini. Bisa nanti terjebak lagi." Aruna menghela napas pelan. "Astaga, berarti tadi saya benar-benar nyasar." Rian mengangguk. Namun sebelum ia sempat berkata lebih jauh, sekelebat perasaan aneh muncul. Entah mengapa, ia ingin wanita itu tidak pergi dulu. Ingin berbicara lebih lama. Ingin mendengar suaranya lagi. Aruna merapikan rambutnya, lalu tersenyum. "Kalau begitu, bisa tolong tunjukkan jalannya? Atau mungkin, kalau Mas Rian tidak keberatan, temani saya sampai setengah perjalanan." Pertanyaan itu membuat jantung Rian berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia tidak tahu kenapa seorang janda kaya, yang baru ia ketahui kemudian, bisa menunjukkan ketertarikan berbicara dengannya. Di tengah ladang bawang yang sederhana, Rian tidak pernah menyangka seorang wanita kota seanggun itu akan menatapnya dengan senyum hangat, seolah ia bukan lagi sekadar petani biasa. Dan hari itu menjadi awal dari sesuatu yang perlahan akan mengubah hidupnya. Rian berjalan mendahului Aruna, menunjukkan jalur tanah yang tidak terlalu licin. Meski langkahnya santai, ia tetap menjaga jarak sopan. Sementara Aruna mengikuti dari belakang,
memperhatikan punggung lelaki desa itu dengan rasa penasaran yang tak bisa ia jelaskan. Mereka berhenti sejenak saat melewati tepi sungai kecil. Aruna menunduk melihat aliran bening itu, lalu berkata dengan nada lirih, "Sudah lama saya tidak melihat sungai jernih seperti ini. Kota terlalu bising, terlalu ramai." Rian ikut memandang aliran air. Di sini semua serba sederhana, tapi justru itu yang bikin damai. Aruna tersenyum. "Iya, dan saya kangen rasa damai itu." Rian meliriknya sekilas. Ada raut kesepian di mata wanita itu. Dengan suara hati ia bertanya, "Bu tinggal sendiri?" Aruna menatap jauh ke arah pepohonan yang berbaris. "Saya janda, Mas. 2 tahun lalu suami saya meninggal karena sakit." Rian terdiam sejenak. Tidak menyangka wanita setenang itu membawa kesedihan sebesar itu. "Maaf," ucapnya pelan. "Saya ikut berduka." Aruna menatap Rian, dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, senyumnya tampak rapuh. "Tidak apa? Saya sudah belajar berdamai, walaupun kadang masih terasa kosong." Rian tidak mengucapkan apa-apa, tapi Aruna merasa dipahami. Ada kehangatan yang tidak ia rasakan dari banyak orang kota. Lelaki desa ini tidak menghakimi, tidak juga mencoba terlihat bijak. Ia hanya hadir. Ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan, kaki Aruna tanpa sengaja terpeleset tanah lembut. Tubuhnya hampir jatuh, namun dalam sepersekian detik, tangan Rian menangkap lengannya. Aruna terkejut. Tubuhnya seketika dekat dengan dada Rian yang kokoh dan hangat. Jantungnya berdetak bukan karena terpeleset, melainkan karena kedekatan itu. "Bu, hati-hati," ujar Rian cepat, melepas pegangan sebelum terlalu lama. Mereka berdua melanjutkan perjalanan, tapi suasananya berbeda. Degup jantung Aruna tidak kunjung tenang. Ada sesuatu yang tumbuh dalam keheningan itu, perasaan halus, hangat, dan berbahaya. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah bukit kecil. Dari sana, suara air jatuh terdengar jelas, memenuhi udara dengan gemuruh menenangkan. Aruna terpesona. "Indah sekali. Sebentar lagi sampai," kata Rian. Saat mereka menuruni jalur terakhir, pemandangan air terjun akhirnya terlihat. Airnya jatuh dari tebing batu, memecah menjadi kabut tipis yang memantulkan cahaya matahari. Tempat itu sepi, tenang, seperti dunia yang terpisah dari hiruk-pikuk kota. Aruna berdiri terpukau, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Mas Rian. Kalau bukan karena kamu, saya tidak akan sampai ke sini." Rian hanya mengangguk, namun ada kilatan bangga di matanya. Aruna menatapnya lama, lebih lama dari seharusnya. Dalam tatapan itu, ada rasa kagum, dan ketertarikan yang semakin sulit ia sembunyikan. Dan Rian pun merasakannya, meski ia berusaha menepis perasaan itu. Hari itu, di bawah gemuruh air terjun, keduanya tidak sadar bahwa takdir sedang memainkan perannya. Pertemuan yang tampak sederhana itu sebenarnya menjadi awal dari hubungan yang pelan tapi pasti, akan membawa mereka pada dilema hati yang dalam. Langit mulai berubah warna ketika Rian dan Aruna kembali turun dari air terjun. Matahari perlahan merambat menuju senja, membuat pepohonan memancarkan bayangan panjang yang menari di antara jalan setapak. Sesampainya di dekat mobil, Aruna menatap Rian sambil tersenyum lembut. "Mas Rian, sepertinya saya sudah terlalu banyak merepotkan hari ini." "Tidak juga, Bu," jawab Rian. "Saya cuma bantu sebisanya." Aruna menatap tanah sejenak, lalu memberanikan diri bertanya sesuatu yang sejak tadi mengganjal di pikirannya. "Mas Rian, kalau tidak keberatan, bisa saya antar pulang? Sebagai ucapan terima kasih." Rian sempat terkejut. "Bu Aruna nggak repot?" "Sama sekali tidak," jawab Aruna cepat. "Lagi pula, saya ingin tahu lebih banyak tentang tempat ini." Akhirnya Rian mengangguk. Ia masuk ke kursi penumpang, dan Aruna mulai mengemudi perlahan mengikuti arah yang ditunjukkan Rian. Mobil itu melaju melewati ladang bawang, sungai kecil, dan permukiman sederhana desa. Setiap kali Aruna melihat pemandangan itu, mata wanita kota itu tampak kagum sekaligus sendu. "Tenang sekali ya di sini," ucapnya tanpa mengalihkan pandangan dari luar jendela. "Jauh berbeda dari hiruk-pikuk kota." "Ya, di sini hidup apa adanya," jawab Rian. "Tidak banyak pilihan, tapi selalu ada rasa syukur." Aruna mengangguk. Ia menatap Rian sekilas, dan dalam hatinya muncul perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu pada pria desa ini. Kesederhanaan yang meneduhkan, ketulusan yang jarang ia temui. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir ladang. Rumah itu tidak besar, namun tampak terawat, bersih, dan penuh tanaman hijau. "Inikah rumah Mas Rian?" tanya Aruna lembut. Rian mengangguk. "Iya,
Bu. Terima kasih sudah mengantar. Aruna memandangi rumah itu, lalu berkata dengan suara ragu-ragu. Mas Rian, bolehkah saya minta tolong satu hal lagi? Rian memandangnya bingung. Apa ya, Bu? Saya belum makan dari pagi. Aruna tersenyum kecil. Mungkin, Mas Rian bisa antar saya ke warung makan terdekat. Rian ingin berkata bahwa ia sudah lapar juga, tetapi ia memilih menahan dan hanya mengangguk. Baik, Bu. Ada warung kecil di dekat pasar desa. Ketika mobil melaju lagi, Rian baru sadar sesuatu, ini sudah ketiga kalinya Aruna sengaja meminta bantuannya hari itu. Dan entah kenapa, ada rasa hangat yang menjalar di dadanya. Warung kecil itu sederhana, bangunan kayu dengan aroma masakan rumahan yang menggugah. Saat Aruna masuk, semua mata seakan langsung menoleh. Jarang ada wanita kota, apalagi secantik dan semewah itu, menginjakan kaki di warung desa. Aruna tidak terlihat terganggu. Ia memilih duduk, lalu tersenyum pada Rian. Mas Rian, pilih apa saja ya? Saya yang traktir. Rian sempat menolak. Tidak perlu, Bu. Biar saya saja. Tetapi Aruna menggeleng lembut. Anggap saja ini untuk balas budi. Akhirnya Rian mengalah. Mereka makan bersama, dan untuk pertama kalinya Aruna merasa nyaman. Tidak ada percakapan penuh basa-basi seperti di kota. Tidak ada gengsi, tidak ada topeng sosial. Hanya dua orang yang makan di meja yang sama. Dan entah mengapa, keheningan itu justru terasa sangat dekat. Saat mereka keluar dari warung, hari sudah masuk maghrib. Cahaya jingga memudar, digantikan gelap yang perlahan turun. Mas Rian, panggil Aruna pelan sambil berdiri di depan mobilnya. Boleh saya jujur? Rian menatapnya, menunggu. Saya tidak menyangka akan bertemu seseorang yang membuat saya merasa hidup lagi. Rian tertegun. Dadanya bergetar oleh kalimat itu. Namun sebelum ia sempat merespons, Aruna melanjutkan. Saya tinggal di Kota Batu. Kalau Mas Rian tidak keberatan, suatu hari nanti mampirlah ke rumah saya. Saya ingin mengundang Mas Rian secara baik-baik. Rian tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa mengangguk pelan. Aruna tersenyum, lalu masuk ke mobil. Saat mobil itu perlahan menjauh, Rian hanya berdiri mematung, tidak percaya bahwa hari itu membawa sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya. Ia tidak tahu bahwa Aruna, di balik senyum lembutnya, sedang menahan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa kagum. Rasa tertarik, yang mulai tumbuh menjadi rindu. Sejak pertemuan itu, 2 hari berlalu tanpa kabar dari Aruna. Namun, setiap kali Rian bekerja di ladang, bayangan wanita itu selalu muncul di benaknya. Senyumnya, caranya menatap, bahkan suaranya yang lembut ketika memanggil namanya. Rian berusaha mengusir pikiran itu. Dia orang kota, wanita kaya. Aku cuma petani bawang. Mana mungkin ada apa-apa, batinnya mencoba meyakinkan diri. Tapi hati tidak semudah itu diatur. Siang itu, ketika matahari mulai condong ke barat dan angin membawa bau samar bawang muda, seorang kurir motor berhenti di depan ladang Rian. Mas Rian, tanya kurir itu. Rian mengangguk. Ada titipan dari Bu Aruna. Rian langsung terpaku. Aruna? Mengirim sesuatu padanya? Kurir itu menyerahkan sebuah kotak kecil berbungkus kain halus serta sebuah amplop rapi beraroma wangi samar. Setelah kurir pergi, Rian membuka amplop itu terlebih dahulu. Tulisan tangan Aruna terlihat anggun dan rapi. Mas Rian, terima kasih untuk hari itu. Saya merasa sangat dihargai dan tenang. Besok sore saya ingin mengundang Mas ke rumah. Saya ingin berbicara sesuatu secara langsung. Mohon datang, kalau tidak keberatan. Aruna. Rian mengembuskan napas panjang. Hatinya berdebar tanpa alasan yang jelas. Ia lalu membuka kotak kecil itu. Di dalamnya, sebuah kemeja baru berwarna hijau tua, warna yang cocok dengan kulit Rian yang kecoklatan karena matahari. Di bawahnya terlipat rapi, ada catatan kecil? Saya lihat kemeja Mas waktu itu sudah lusuh. Ini bukan apa-apa, hanya agar Mas nyaman kalau datang ke rumah saya. Rian menutup kotak itu perlahan. Ia bingung, senang, tapi juga khawatir. Hingga malam tiba, ia terus memandangi kemeja tersebut seolah benda itu bisa memberi jawaban. Keesokan sore, Rian berdiri di depan kaca kecil di kamarnya. Kemeja pemberian Aruna sudah ia pakai. Pas di badan, warnanya membuat Rian terlihat lebih dewasa dan rapi. Ia menghela napas panjang. Apa aku harus datang? Kalau aku datang, apa aku terlihat seperti berharap lebih? Kalau aku tidak datang, apa itu tidak sopan? Ia menepuk pipinya pelan, mencoba menenangkan diri seperti yang biasa ia lakukan ketika grogi. Akhirnya, ia memutuskan untuk berangkat.
Rumah Aruna berada di kawasan perumahan elit Kota Batu. Bangunannya seperti villa mewah dengan taman terawat dan lampu-lampu hangat di halaman. Saat Rian masuk melalui gerbang, ia merasa seperti memasuki dunia lain. Aruna berdiri di depan pintu, mengenakan gaun sederhana berwarna krem, rambutnya terikat rapi. Ketika melihat Rian datang, senyumnya melebar, sangat tulus, sangat hangat. "Mas Rian, kamu datang." Rian mengangguk, sedikit canggung. "Iya, Bu. Terima kasih sudah mengundang." Aruna tertawa kecil. "Di sini nggak usah panggil saya, Bu. Panggil saja Aruna." Itu saja sudah membuat jantung Rian bergetar halus. Aruna mempersilakan Rian masuk. Ruang tamunya luas, hangat, dan penuh aroma teh melati. Tidak seperti rumah wanita kaya yang kaku, rumah ini terasa hidup dan kesepian. "Saya bikinkan teh dulu ya." Aruna berjalan ke dapur. Rian melihat sekeliling. Foto Aruna bersama suaminya terpajang di beberapa sudut rumah. Wajah suami Aruna terlihat gagah, dan dari tatapan di foto itu, terlihat jelas bahwa mereka pernah sangat mencintai satu sama lain. Rian menunduk. "Dia wanita seperti ini, mengapa memperhatikan aku?" Aruna kembali membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di hadapan Rian, menatapnya lama sekali, seperti ingin memastikan sesuatu sebelum berbicara. "Mas Rian," ucapnya lembut. "Boleh saya jujur?" Rian mengangguk pelan. "Saya tidak sering merasa nyaman dengan laki-laki. Setelah suami saya meninggal, saya sering merasa sendirian. Tapi waktu Mas Rian membantu saya di ladang dan mengantar saya ke air terjun, saya merasa dilindungi. Saya merasa hidup." Rian menatapnya terpaku. Aruna melanjutkan, suara bergetar lirih. "Mas Rian, saya ingin mengenal kamu lebih dekat. Lebih dari sekadar orang yang menolong saya." Hening. Rian tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Kata-kata itu seperti masuk langsung ke dalam jantungnya. Aruna menambahkan dengan suara hampir berbisik, "Kalau Mas Rian keberatan, saya mengerti. Tapi saya tidak bisa menolak perasaan yang muncul sejak hari itu." Perasaan hangat merambat dari dada Rian sampai ke tenggorokan. Ia tidak pernah berpikir wanita sekelas Aruna akan mengatakan hal seperti itu. Tetapi sebelum ia sempat memberikan jawaban, Aruna menatapnya dengan tatapan lembut yang memabukkan dan berkata, "Mas Rian, bolehkah saya tahu, apa Mas juga merasakan sesuatu?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Menunggu jawaban? Menunggu keberanian Rian? Dan perasaan mereka berdua kini berada di titik yang paling rapuh, titik yang bisa membawa mereka menuju kebahagiaan, atau luka yang dalam. Keheningan di antara mereka seolah menebal seperti kabut. Rian menunduk, menggenggam kedua tangannya erat di atas pangkuan. Ia tak pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya. Aruna menatapnya dengan mata lembut yang sedikit bergetar. Ia menunggu, berharap, namun tetap mencoba menjaga sikap tenang. "Mas Rian?" Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Rian menarik napas panjang. Aruna, saya." Aruna menegakkan tubuhnya sedikit, menunggu kata berikutnya. "Saya, cuma petani bawang," lanjut Rian lirih, "rumah saya kecil, hidup saya sederhana, rasanya tidak pantas kalau saya." Aruna langsung menggeleng cepat. "Mas Rian, itu bukan jawabannya yang saya tanya." Rian terdiam. Aruna mendekat sedikit, duduk lebih dekat di sofa hingga keduanya hanya berjarak sejengkal. Aroma lembut parfumnya langsung memenuhi indera Rian, membuat pria itu semakin gugup. "Tolong jujur, apa Mas merasa sesuatu waktu di air terjun itu?" Tatapannya menusuk lembut, bukan memaksa, tapi mengajak. Rian menelan ludah. Bayangan saat ia menahan tubuh Aruna yang hampir jatuh kembali muncul. Sentuhan itu, kehangatan itu, detak jantung yang tak bisa ia redam. Suara Rian nyaris tidak terdengar, "Waktu itu, saya juga merasa sesuatu." Aruna menahan napas, tatapannya melembut penuh harap. "Tapi saya takut," tambah Rian cepat. "Takut kalau perasaan saya salah. Takut kalau saya cuma salah paham. Aruna itu, dunia Aruna terlalu jauh dari saya." Aruna tersenyum tipis, senyum yang menyakitkan namun penuh ketulusan. "Mas Rian, hati itu tidak punya kelas sosial." Ia mengalihkan pandangan sebentar, lalu berkata lirih, "Sejak suami saya meninggal 3 tahun lalu, orang di sekitar saya hanya melihat saya sebagai status janda kaya. Tidak ada yang benar melihat saya sebagai seorang wanita yang masih punya rasa, masih ingin dicintai." Rian terdiam. Aruna kembali menatap mata Rian, lebih dalam dari sebelumnya. "Dan saat Mas menolong saya, bukan karena uang, bukan karena status, tapi murni karena kepedulian. Itu pertama kalinya saya merasa dihargai lagi."
Sebuah kehangatan merayap dalam dada Rian. Ia tidak sanggup mengalihkan pandangan dari mata Aruna. "Mas Rian," bisik Aruna, "saya tidak memaksa Mas membalas perasaan saya. Saya hanya ingin tahu apakah saya tidak sendirian merasakannya." Rian menghela napas, lalu akhirnya berkata jujur, tanpa menyimpan apapun. "Saya merasakannya, Aruna." Sejak hari itu, Aruna memejamkan mata sebentar, menahan emosi yang hampir tumpah. Tatapannya kembali pada Rian, kini lebih hangat, lebih dekat, lebih berani. Ia mengulurkan tangannya pelan, lalu menyentuh punggung tangan Rian. Sentuhan itu membuat tubuh Rian menegang. Tangan Aruna halus, hangat, dan penuh getaran halus yang membuat napas Rian tercekat. "Kalau begitu," kata Aruna lembut, "biarkan kita saling mengenal dulu. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu ada tekanan." Rian menatap tangan wanita itu di atas tangannya. Ia tidak menariknya. Bahkan, ia membiarkan jari-jarinya bergerak sangat perlahan, membalas genggaman itu. Aruna tersenyum lembut, senyum seorang wanita yang akhirnya menemukan kembali harapan. Tetapi suasana itu tiba-tiba terpotong ketika seseorang mengetuk pintu rumah Aruna. Tok, 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 ketukan keras dan tergesa. Aruna segera berdiri. "Siapa ya malam begini?" Rian bangkit spontan, merapikan kemejanya. "Saya pulang saja, Aruna," katanya cemas. "Nanti kalau ada orang lihat." Aruna buru-buru menahan lengannya. "Tidak, tunggu di sini." Ketukan itu kembali terdengar, lebih keras. Aruna berjalan menuju pintu. Rian berdiri tegang di ruang tamu. Saat pintu dibuka, suara laki-laki parau terdengar. "Aruna, kita perlu bicara." Aruna membeku. Tubuhnya kaku seperti batu. Rian mengintip dari balik ruang tamu, wajahnya langsung pucat. Karena pria yang berdiri di depan pintu itu adalah seseorang yang tidak pernah Aruna duga datang lagi dalam hidupnya. Suami mendiang sahabat suaminya, orang yang dulu pernah memendam rasa pada Aruna. Matanya menatap liar, seolah tidak suka melihat perubahan di rumah itu. Dan intuisi Rian berteriak keras. Masalah besar baru saja dimulai. Rumah orang tua Rian sore itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Mendung menggantung rendah, tapi angin membawa hawa yang menenangkan. Rian berjalan masuk dengan dada berdebar setelah pulang mengantar Aruna ke tempat tinggal sementara. Ia ingin bicara serius. Di ruang tamu, ayah dan ibunya sudah menunggu. Wajah mereka penuh tanda tanya. Rian duduk perlahan lalu mulai berbicara. "Ayah, ibu, aku mau jujur. Selama ini aku kerja di luar negeri sebagai sopir, dan aku bertemu seorang wanita. Namanya Aruna." Ibunya mengerutkan dahi. "Wanita dari mana?" "Dari Abu Dhabi, Bu. Dia, majikanku dulu." Ayahnya langsung menatap tajam, seperti ingin memastikan ia tidak salah dengar. Rian melanjutkan. "Tapi sekarang dia bukan majikanku lagi. Kami saling menyukai. Dia datang ke sini, untuk melihat hidupku, keluargaku, dan masa depanku." Ruangan menjadi hening. Ibunya memegangi lutut, pikirannya kacau. "Rian, kamu serius dengan perempuan itu?" "Sangat serius, Bu." Ayahnya menarik napas panjang. "Kalau begitu, sebelum kami menilai, kami ingin mengenalnya. Bawa dia kemari. Besok." Rian mengangguk. "Baik, ya." Keesokan paginya, Aruna sedang merapikan rambut hitamnya yang panjang. Wajahnya terlihat tegang, berbeda dari biasanya yang selalu anggun dan percaya diri. Saat Rian datang menjemput, ia berdiri sambil menggigit bibir gelisah. "Aku takut, Rian," katanya lirih. "Bagaimana kalau keluargamu tidak suka? Aku bukan orang sini. Aku lebih tua, dan latar belakang kita berbeda jauh." Rian mendekat sambil tersenyum lembut. "Aruna, yang mereka nilai bukan umurmu, bukan asalmu, tapi hatimu. Dan aku tahu hatimu baik." Aruna memejamkan mata, lalu mengangguk. "Baik, aku percaya padamu." Mereka pun berangkat. Hati Aruna berdebar lebih kencang daripada saat ia pertama kali terbang ke Indonesia. Rumah orang tua Rian terasa hangat pagi itu. Ketika mereka membuka pintu, Rian dan Aruna berdiri di depan. Aruna mengenakan tunik sederhana warna soft cream, wajahnya dipoles tipis, elegan namun tetap sopan. Ia membungkuk sedikit. "Assalamualaikum, saya Aruna." Ibu Rian tertegun melihat tutur katanya yang lembut. Ayahnya mengangguk sebagai balasan. "Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak." Aruna duduk dengan gugup, kedua tangannya saling menggenggam. Ia mulai berbicara perlahan, bahasa Indonesianya sedikit kaku namun penuh ketulusan. "Saya datang, bukan sebagai orang yang pernah mempekerjakan Rian. Saya datang karena saya menyayangi dia,
dan ingin mengenal keluarganya. Ibu Rian menatapnya tanpa berkedip. Ada kejujuran yang sulit disangkal. Aruna melanjutkan, "Saya tidak punya niat merubah hidup Rian. Justru saya ingin berjalan bersama, menghargai keluarga yang membesarkannya." Tiba-tiba mata Ibu Rian berkaca-kaca. "Saya kira, kamu akan sombong. Tapi ternyata kamu sangat merendah," ucapnya lirih. Aruna langsung menunduk, hampir menangis. Ayah Rian pun menambahkan, "Kalau Rian bahagia, kami ikut bahagia. Kami hanya ingin dia bersama wanita yang bisa menjaganya. Dan, sepertinya kamu termasuk orang itu." Rian menatap Aruna tanpa bisa menyembunyikan senyum haru. Hari itu, keluarga Rian akhirnya membuka pintu restu. Seminggu setelah pertemuan itu, suasana rumah Rian jauh lebih hidup. Ibu Rian mulai menanyai Aruna tentang makanan favoritnya. Ayahnya mengobrol dengan Rian soal rencana masa depan. Perlahan, dinding perbedaan budaya itu terkikis. Sore itu, ketika matahari mulai turun, Rian mengajak Aruna ke kebun bawang di belakang rumah, tempat kenangan masa kecilnya. Angin sepoi-sepoi meniup rambut Aruna. Cahaya jingga membuat wajahnya terlihat sangat damai. "Aruna," panggil Rian lembut. Aruna menoleh. "Ya?" Rian menarik napas panjang. "Aku nggak punya harta seperti keluargamu. Aku hanya punya diriku, pekerjaanku, dan keluarga kecil yang mencintaiku. Tapi kalau kamu mau, aku ingin kamu jadi bagian dari hidup ini." Aruna menatapnya lama. Kemudian ia menggenggam tangan Rian. "Rian, justru sederhana seperti inilah yang membuatku jatuh cinta. Kamu tidak pernah memandangku sebagai wanita kaya. Kamu melihatku sebagai manusia." Rian tersenyum, matanya hangat. Aruna melanjutkan, suaranya bergetar. "Jika kamu bertanya apakah aku mau menjalani hidup ini bersamamu, jawabannya adalah, iya. 1000 kali iya." Rian menutup mata, syukur memenuhi dadanya. Ia merangkul Aruna, bukan dengan nafsu, tapi dengan ketulusan yang tulus dan penuh pelindungan. Di tengah kebun bawang yang sederhana itu, cinta mereka menemukan rumahnya. Dan dari situlah kisah baru dimulai. Bukan antara sopir dan majikan. Bukan antara dua dunia berbeda. Tapi antara dua hati yang memilih satu sama lain.